Hai guys, welcome to Daily Screen, welcome to Daily Update. So di hari ini kita punya update terbaru terkait dengan anime live action karena lagi hype banget kan One Piece, Yu Yu Hakusho, Avatar The Last Airbender versi Netflix. Sekarang Lionsgate nggak mau ketinggalan. Akhirnya mereka mengupdate project dari live action Naruto. Gue adalah pencinta berat dari Naruto dan gue adalah orang yang bener-bener loyal sama Naruto. Gara-gara ngefans sama Naruto, Boruto tuh bener-bener gue ikutin gitu. Meskipun banyak yang bilang sampah, nggak peduli kalau kita udah ngikut, udah suka sama Naruto-nya, bodo amat, yang penting ada Hokage-nya gitu, yang penting ada Jokowi, bukan Jokowi gitu. Tapi di sini beneran Lionsgate kan punya hak untuk membuat film dari Naruto, dan yap, Naruto live action sudah punya sutradaranya, yaitu Daniel Destin Cretton yang merupakan sutradara dari Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Kalian pasti ingat kan beberapa adegan visual effect yang hadir di Shang-Chi yang pertama, itu gila, itu kayak Kameha itu kan bisa lah kita bayangin kayak film Naruto digarap oleh si Destin ini. Dan gue kan juga cukup mengikuti film-film dari Om Destin ini, dan lumayan dia ini adalah orang yang benar-benar spesialis di sisi dramanya dari sebuah film. Dia enak banget transisinya itu, dan kita tahu sendiri Naruto terutama di arc yang pertama yang Zabuza itu kan gila, itu dramanya dapet banget, dan pengenalan tim 7 tuh benar-benar wah, itu tuh gawat banget. Makanya sejak diumumkannya Naruto live action ini gue pesimis banget, dan Masashi Kishimoto juga kabarnya juga menyetujui sutradara ini, tapi entah yang bener-bener fans Naruto tuh kayak takut jangan-jangan filmnya ini nanti bakal flop gitu. Kita tahu sendiri bahwa animenya sukses luar biasa, manganya luar biasa, dengan kisah yang sudah mencakup 700 bab dan juga 720 episode ini. Gila, ini sih bikin deg-degan ya, antara optimis, senang dijadikan karakter yang hidup, live action, tapi di satu sisi ini potensi merusak keintiman dari manganya tuh gede banget gitu ya. Apalagi ini kan konsepnya film, beda kalau One Piece kan dijadikan series, itu lumayan terbayarkan lah, meskipun nggak terbayar banget, tapi kayak ya lumayan lah, mereka punya spare waktu kalau 8 episode ya kurang lebih 8 jam gitu, jadi kayak lumayan tergambarkan banyak karakter yang masuk, dan kita udah mulai terpuaskan lah, khususnya fans dari One Piece gitu. Naruto itu nyawanya sama saja, nyawanya adalah di banyaknya karakter yang hadir, nggak cuma Naruto, nggak cuma Sasuke, nggak cuma Sakura, tapi kan ada yang lain, Gaara, Shikamaru, Neji, banyak banget, men. Lee. Kalau mereka munculnya cuma dijadikan kayak numpang lewat doang, itu rusak banget sih menurut gue gitu. Jadi menurut gue ya, ini pertaruhan yang sangat besar. Mereka memilih konsep film yang durasinya cuma 2 jam. Ini bener-bener si Destin sih punya tanggung jawab yang gede untuk meyakinkan fans dari Naruto gitu ya, karena gila gitu. Gue nggak meragukan kualitas dari Destin, nggak meragukan juga kepercayaan dari Masashi Kishimoto, nggak meragukan juga dengan Lionsgate. Gue yakin filmnya bakal keren, tapi apakah bakal menyentuh emosi kita? Nah, itu yang bener-bener gue masih takut gitu ya. Semoga aja dengan konsep yang sejauh ini kan live action beraninya cuman di jalur series gitu ya, kayak memperpanjang nyawanya banyak di series. Dengan Naruto live action mereka berani ngambil tantangan di film yang kebanyakan flop, gagal. Kalau mereka berhasil, itu adalah kayak role model baru guys. Itu sisi positifnya sih di sana gitu ya. Dan sisi positifnya juga si sutradara Shang-Chi ini tuh udah punya pengalaman yang banyak banget. Jadi kita akan lihat saja gimana gitu ya. Saran gue adalah mereka tentu di film pertama ini harus membuat pondasi dan memperkenalkan dunia Naruto ke halayak umum, orang-orang baru gitu ya. Karena penggemar dari manga, penggemar dari animenya, penggemar dari live action itu dimensi yang berbeda-beda. Meskipun penggemar dari animenya itu tetap nontonin di bioskop, tapi orang-orang baru yang ikutan-ikutan ini, yang FOMO ini tuh bener-bener kayak dunia baru bagi mereka. Jadi kalian benar-benar harus menyampaikan pesan yang ada di anime dan juga manganya dengan sangat baik gitu. Saran kita di film pertama, kalian harus fokuskan saja di episode 1 sampai 19-an. Di sana kan villainnya ambillah Zabuza dan juga Haku gitu ya. Meskipun Zabuza kalau dibandingkan dengan banyaknya villain dari Naruto ya nggak terlalu memorable gitu. Memorable tapi kayak nggak terlalu yang kuat-kuat banget gitu. Tapi
emosionalnya itu bener-bener Zabuza ngalahin semuanya sih rata-rata kecuali Itachi ya. Tapi buatlah film pertama ini fokus untuk memperkenalkan dunia Naruto, bagaimana landasan dasar permasalahan dari cerita ini, dan memperkenalkan tim 7 itu siapa saja. Ada Sasuke, Naruto, Sakura, Kakashi, cukup mereka saja perjalanan mereka untuk menjadi ninja di awal-awal. Nah, itu kalau udah berhasil di sana, sisi emosionalnya udah dapet di sana, gue yakin bakal berlanjut ke film kedua, ketiga, keempat gitu. Film kedua barulah kayaknya mulai ke arts yang Ujian Chunin. Nah, Ujian Chunin tuh juga bakal keren banget, kayak battle-battle kayak gitu, itu bakal keren banget gitu. Di film ketiga mungkin bisa pencarian Sasuke lah, bisa banyak banget hal-hal yang bisa ditempa. Tapi yang penting apa? Berhasil dulu lah di film pertama gitu ya. Karena di sini kita akan melihat bagaimana Naruto itu dilahirkan sendiri, dikucilkan oleh teman-temannya, dan kayak di sini kan ngebangkitin karakternya, development karakter Naruto bener-bener harus pas. Kalau kayak cosplay gitu ya, aduh susah sih. Ini bakal jadi olok-olokan. Destin menurut gue adalah satu-satunya orang yang tepat sih. Kalau sutradaranya nggak berpengalaman, baik di dunia Hollywood dan juga di Jepang, itu sih masalah besar. Satu lagi, kalau bisa nih ya, pemerannya itu full Asia dan juga Jepang. Jangan lu campur aduk sama The Rock misalnya. Lu campur aduk tiba-tiba ada John Wick di sini. Ya nggak bisa. Ini harus full Jepang. Terutama Jepang ya, terserah mau Korea. Pokoknya wajah-wajahnya tuh bener-bener Jepang. Jangan kalah sama film-film yang dibuat sama fans selama ini. Itu kan banyak banget yang keren. Kalau kalian search di YouTube, itu keren. Pemilihan cast itu salah satu hal yang penting. Alur cerita, penulisannya juga harus sesuai, menghormati materi aslinya. Dan pemilihan arcs untuk film pertama itu benar-benar harus sesuai. Dan ini harus dapat restu, dan juga Masashi Kishimoto harus terjun langsung sama kayak kreator dari One Piece. Menurut gue itu yang paling penting. Sejauh ini gue masih ngawang. 50% gue optimis, senang. 50% gue pesimis. Ini karena dalam 2 jam semoga saja bisa dipadatin dengan sangat baik. Dan yang terpenting juga adalah visual efeknya harus yang bombastis, jangan kebanyakan drama gitu. Gue jadi ingat Spider-Man Lotus buatan fans itu ya. Jangan kebanyakan dramanya untuk menghindari CGI ya, tapi buatlah bombastis. Kita nggak mau ini cuma dibuat kayak senyata mungkin, nggak mau. Ini film fantasi. Film itu kan fantasi. Kalau dibuat kayak senatural mungkin, kenapa lo nggak buat film cinta-cintaan yang kebetulan namanya Uzumaki aja gitu. Tapi ini harus sebombastis mungkin gitu. Contohlah film-film Cina, meskipun visual efeknya kayak ya gitu doang, tapi harus gambarannya tuh udah tergambarkan. Di beberapa film-film kayak Kerasakti yang terbaru itu kan, itu gambarannya udah kayak gitu. Itulah bentuknya menurut gue live action gitu. Sejauh ini Avatar The Last Airbender gue setuju banget, live actionnya menghormati seperti yang ada di animasinya. Visual efeknya tuh kayak gitulah, minimal gitu. Tapi kalau Naruto kan bener-bener masih bisa lah ya diakali, karena mereka masih kayak ngikutin kehidupan yang nyata juga, nggak yang tiba-tiba di dunia roh berantem CGI di mana-mana, enggak kan. Tapi ini lebih ke ketika dia mengendalikan kekuatan ninjanya itu benar-benar harus pas. Soundtrack itu juga sangat penting, harus sama kalau bisa sama dengan versi animasinya, anime ya. Itu sih banyak banget syarat untuk menggarap Naruto live action, karena fans Naruto itu gede banget di sini. Gue bisa compare bahwa Naruto itu punya sisi emosional yang dapet, makanya selama 25 tahun terakhir fans Naruto tuh rata-rata loyal. Bahkan gue yang udah lumayan tua ini gitu masih ngikutin Naruto dan nungguin episode terbaru dari Boruto ini guys. Meskipun gue nggak suka baca manga ya, takut ke spoiler, tapi di situ baik fans manga, fans animasi, lanjut ke film itu harus sesuai, sejajar. Kalau yang satu ini kecewa, film jadi jelek, itu bakal merusak kehormatan dari fans-fans yang udah dibangun selama 25 tahun ini guys. Nah, sejauh ini bagaimana menurut kalian? Apakah penunjukan dari sutradara Shang-Chi ini untuk menggarap Naruto live action apakah sudah sesuai? Apakah kalian punya kandidat sutradara lain, atau kalian mungkin lebih setuju sutradaranya itu justru dari
Jepang langsung, nggak ada campur tangan dari Hollywood. Gimana menurut kalian gitu? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah dan juga berikan beberapa masukan kalian. Mungkin aja ada orang-orang Indonesia yang berkaitan dengan project ini bisa baca pendapat kalian, guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita hari ini. Nantikan terus daily update setiap harinya karena kita bakal menggodok dan juga membahas apa yang lagi happening di dunia perfilman ini, guys. Kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.